sama kita hormati, kita muliakan pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man raha ilal masjidil jamaati, siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya melaksanakan sholat secara berjamaah, fahutwatun tamhu sayyi'atan, setiap langkah yang diayunkannya akan menghapuskan satu dosa. Wa khutwatun taktubu lahu hasanatan, langkah yang kedua ditulis untuknya satu pahala. Wa tarfa'ud darajatan, langkah yang ketiga mengangkat derajatnya. Insyaallah itulah yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sembari menunggu masuknya waktu sholat Isya, kita isi waktu tersebut dengan tausiah singkat dan kita tutup dengan sholat Isya secara berjamaah. Man shalla Isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail, siapa yang ikut sholat Isya berjamaah, kata Rasul, maka dia dapat pahala semisal orang yang sholat separuh malam. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-21, Allah menyuruh kita untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, baik dengan cara yang diwajibkan atau dengan cara yang disunatkan, baik sendirian atau berjamaah, baik terang-terangan atau tersembunyi. Beribadahlah kalian kepada Allah, kata. Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan tersebut afdal atau tidaknya, banyaknya pahala yang bakalan kita terima atau tidak, bahkan diterimanya ibadah itu atau tidak, halal dan haramnya ibadah itu atau tidak, dipengaruhi oleh 3 perkara berikut ini. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan dipengaruhi oleh cara melakukannya. Semakin benar caranya sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul, maka semakin banyak pahalanya, semakin cepat diterima. Makanya orang yang sholat, tak kala dia tertib, khusyuk, teratur, tumakninah, tenang, dia akan mendapatkan surga paling tinggi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Beruntunglah orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya, Allah akan wariskan kepada mereka surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tapi ada orang sholatnya laju, cepat, tak sempurna rukuk dan sujud, bacaannya pun laju minta ampun, khusyuk jauh sekali, maka dia akan mendapatkan ancaman. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam pelaksanaan sholatnya. Ternyata cara mempengaruhi. Satu. Yang kedua, yang mempengaruhi ibadah seseorang tersebut adalah tempat. Sholat sudah sama-sama khusyuk, ibadah sudah, puasa sudah sama-sama baik, tetapi hasil akhirnya berbeda. Kenapa berbeda? Dibedakan oleh tempat melakukannya.
Yang satu sholat maghribnya di masjid, si A sholat maghribnya di masjid, si B sholat maghrib juga, cuman di rumah. Sama baiknya Pak, sama eloknya, sama teraturnya, tapi hasil akhirnya beda. Kenapa? Karena si A ini sholatnya di masjid. Sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Berjamaah lebih utama daripada sendirian, karena tempat mempengaruhi. Makanya orang berduyun melaksanakan haji dan umroh memburu tempat. Di sana bertaburan berserakan tempat-tempat yang mulia, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tidak sama dengan sholat di masjid yang lain, walaupun sama jumlah rakaat caranya, tapi tempat berbeda. Sholat 1 rakaat sudah sama kita tahu, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama pahalanya dengan sholat 1000 rakaat di masjid yang lain, termasuk Masjid Awal ini. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 rakaat di masjid yang lain, termasuk Masjid Awal ini. Lalu apa yang membedakan? Tempat. Yang ketiga yang membedakan, dan ini yang akan kita bicarakan, yaitu masalah waktu. Ada orang sholatnya sudah sama benar, sama khusyuk, sama tumakninah, sama-sama di masjid, cuman yang satu sholat di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Beda hasilnya. Yang paling afdol tentu saja yang tepat waktu. Ya Rasulullah, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amalu ahabu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, solat, tapi tidak sembarang solat, solat di awal waktu. Hari Selasa, Rabu, Sabtu itu hari-hari yang baik. Tetapi hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Innal Jum'ati sayyidul ayyam. Jumat itu penghulu daripada segala hari. Bulan-bulan yang lain baik, tapi penghulu dari segala bulan yaitu bulan Ramadan. Tandanya waktu mempengaruhi. Berdoa kita saat ini diterima oleh Allah, tapi berdoa sepertiga malam yang akhir lebih cepat diterima oleh Allah. Waktu mempengaruhi. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka berbicara tentang waktu, lebih kurang 20 hari lagi kita akan jumpa dengan satu waktu yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah, yang sangat baik kalau diisi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Apa waktu tersebut? Itulah dia bulan Zulhijjah. Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia, arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 bulan kata Rasul berturut-turut, 1 terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, salah satu daripada 4 bulan yang mulia itu yang kita bicarakan ini adalah bulan Zulhijjah. Bahkan disebut secara khusus wal fajri walayalin asri. Dalam tafsir ini, ayat ini membicarakan tentang bulan Zulhijjah. Wal fajri, demi waktu fajar secara umum. Secara khusus subuh 10 Zulhijjah, subuh hari raya Idul Adha. Wal fajri walayalin asri, demi malam yang 10. Maka dalam tafsir kalau kita tengok, salah satunya tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan walayalin asri 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ulama menjelaskan, generasi sebelum kita
generasi terbaik para sahabat. Mereka sangat mengagung-agungkan 3 macam 10. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua ini yang kita bicarakan itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, juga mereka agungkan. Yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, juga diagungkan. Nah, apa keutamaannya? Rasul menjelaskan dalam hadis beliau, "Ma min ayyamin amalu solihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah, bahkan dalam hadis lain lebih tinggi, lebih suci, lebih banyak pahalanya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih banyak pahalanya untuk diisi dengan amal-amal soleh, kata Rasul, kecuali pada 10 hari pertama di bulan ini. Bulan ini itu maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau dalam kalender nasional kita tengok Bapak Ibu, jatuhnya 1 Zulhijjah itu 20 Juli. Jadi kalau begitu awak lingkarilah tanggal 20 Juli itu. 21 sampai 10 ke atasnya awak bikin catatan kaki di bawahnya. Karena kalender yang baik itu yang banyak coret-moretnya. Kalender yang tak baik itu yang baru terus. Orang sudah bulan Juli, dia masih Januari, tak pernah dibolak-balik. Bersih, cingklong, kinclong. Tak bagus kalender seperti itu. Yang bagus itu yang banyak coret-coret, berarti orang di rumahnya aktif mengikuti perkembangan waktu. 1 sampai 10, 20 Juli awak lingkari 10 ke depan. Bikin catatan kaki. Amalan yang sangat dicintai, banyak pahalanya, suci di sisi Allah, berdasarkan sabda Rasul. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan puasa 9 hari berturut-turut. Tapi puasa ini sangat berat. Karena beratnya lah tak banyak yang mampu melakukannya. Kenapa berat Pak Ustadz? Kan cuma 9 hari. Ramadan saja sanggup awak 30 hari. Ramadan sanggup karena seluruh orang berpuasa. Di rumah itu suami puasa, istri puasa, anak puasa, cucu puasa, tetangga kiri kanan muka belakang puasa. Pergi ke kantor, orang di kantor puasa. Pergi ke pasar, orang di pasar puasa. Tapi kalau puasa sunat indah, jangankan di luar, di rumah banyak tak ikut puasa. Umpamanya suami puasa, istri tak puasa. Tahu suaminya puasa, istrinya pun mewah belanja. Pagi beli sate Madura, jam 10 beli rujak. Pokoknya kesukaan suami aja. Abang mau bang, tahunya suaminya puasa. Banyak godaan. Kawan pun ikut mentraktir awak yang selama ini tak mau mentraktir Pak. Karena awak sedang puasa. Berat. Karena berat pahalanya besar. Menurut istri Rasulullah Hafsah radhiyallahu anha, anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah ini nengok lalu mengatakan, 3 jenis puasa yang tak pernah ditinggalkan Rasul. Yang pertama puasa Yaumul Asyura, puasa hari Asyura, 10 Muharram, tak pernah ditinggalkan Rasul. Yang kedua puasa 9 hari berturut-turut. Nah inilah dia. Sejak tanggal 1 sampai 9. Yang ketiga puasa 3 hari selama sebulan, dalam sebulan, yaitu Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15.
Saya tak terlalu menganjurkan yang terakhir ini. Kenapa Pak Ustaz? Bukan tak penting, saya belum mengamalkannya. Jadi kalau menyuruh orang awak tak mengamalkan, Pak, saya takut sama Allah. Nah, ini disorting. Ustaz pandai menyuruh orang aja, yang sendiri tidak. Kalau puasa 9 hari, insya Allah, nah, berani saya ceramahkan. Apa saya ceramahkan yang tak saya amalkan? Ya enggak Ustaz? Nah, saya Ustaz. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi puasa 9 hari berturut-turut tak pernah ditinggalkan Rasul. Awak pasanglah niat, tulis tanggal 1 sampai 9 puasa 9 hari berturut-turut. Akan terasalah bahwa hari raya Idul Adha yang jumlahnya 4 hari dengan hari tasyrik itu jauh berbeda besarnya ketimbang hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri sehari hari raya. Hari raya Idul Adha itu 4 hari. 1 hari raya Idul Adha, 3 hari raya tasyrik. Baru terasa. Kaum muslimin yang berbahagia, 1. Yang kedua, ibadah yang diperbanyak yaitu sejak tanggal 1-nya membaca zikir, berzikir, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid alhamdulillah, bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah. Jadi dah boleh awak mulai besok tanggal 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh awak mulai. Kalau awak mulai dari tanggal 1 Zulhijjah 20 Juli besok itu namanya takbir mutlak. Kebiasaan para sahabat bergoyang tiang-tiang pasar kota Madinah karena suara sahabat itu menggebu-gebu. Umar lah namanya. Jangankan beliau bersuara, setan tak berani jumpa dengan Umar, apalagi membentak bersuara. Luar biasa. Takbir mutlak, tak ditentukan tempatnya dan waktunya. Yang kedua, adapun yang kita biasakan di tempat kita, takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita lakukan bersama-sama selesai sholat fardu. Kalau malam hari raya Idul Fitri sesudah maghrib, berakhir dengan naiknya khatib ke atas mimbar untuk khutbah. Tapi kalau takbir muqayyad untuk hari raya Idul Adha, sejak selesai 9 Zulhijjah itu subuhnya, maka zuhurnya itu sebenarnya sudah bisa dimulai. Berakhirnya hari raya tasyrik, selesai sholat, takbir muqayyad. Kaum muslimin yang berbahagia disuruh memperbanyak takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Amalan yang kedua. Yang ketiga, lebih bagus lagi yang ketiga ini. Apa itu? Ada di situ amalan khusus puasa di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Hari orang yang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah. Tidak ada haji seseorang kalau dia tidak ikut wukuf, maka ia wajib ikut wukuf. Maka tak kala orang wukuf, Allah membanggakan manusia kepada para malaikat. Allah mengatakan, wahai para malaikat, tengoklah itu manusia yang kata kalian dulu mereka suka menumpahkan darah. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah malaikat yang selalu berzikir. Sekarang kalian tengok tuh manusia, dari berbagai penjuru dunia mereka datang. Mereka berkumpul di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Hari manusia dibanggakan kepada para malaikat oleh Allah. Bahkan hari turunnya Allah ke langit dunia, lalu berseru kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah orang yang ikut wukuf di padang Arafah hari ini seluruh dosanya sudah diampuni.
sekalipun ia membawa dosa sebanyak butiran pasir yang terhampar atau sebanyak titik hujan yang jatuh ke bumi. Hari ia kembali ke rumahnya seperti hari ia dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Bahagia kalilah orang itu ukur itu. Beruntunglah bapak ibu yang sudah menunaikan ibadah haji. Lalu awak yang tak pergi menunaikan ibadah haji dapat percikan kebaikan hari besar itu. Caranya puasa awak di hari tersebut. Orang yang wukuf tak boleh tak puasa. Awak yang di sini tak wukuf berpuasa. Namanya puasa sunat, puasa hari Arafah. Rasul menjelaskan keutamaannya, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, kata Rasul, akan mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Sehari cuman puasa ibu pak, hapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa. Cuman ulama hadis menjelaskan, satu yang dimaksud dengan hapus dosa ini tidaklah seluruh dosa, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak masuk. Dosa melawan suami, apalagi mencekiknya sampai mati, kemudian puasa sehari tak selesai dogo. Dosa melarikan uang masjid indah tak selesai dong. Ini dosanya, ini dosa-dosa kecil. Mungkin dosa yang tak awak sengaja, dosa yang bersumber dari mata termasuk dosa kecil. Hapus setahun yang lalu. Setahun yang akan datang ini maksudnya Pak Ustadz, ini kalau salah memahaminya bebas orang melakukan dosa. Bapak ibu kok bebas saja melakukan dosa? Awaklah puasa Arafah Pak Ustaz. Lah puasa Arafah. Kalau lah puasa Arafah, awak bebas membuat dosa setahun akan datang. Lah diampuni. Ini salah memahaminya nih Pak. Makanya untuk memahami Al-Quran tidak bisa awak sendiri, tengok tafsir. Memahami hadis, tengok para muhadis yang menafsirkannya. Menurut si A bagaimana, si B bagaimana, tak bisa awak. Yang awak bisa logikakan ilmu sosial hari-hari ini. Bolehlah awak tu kira-kira. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dimaksud hapus dosa setahun yang akan datang bukan menyebabkan awak bebas melakukan dosa, enggak. Tapi Allah halang-halangi, Allah bentengi seseorang tersebut sehingga dia tidak terjerumus dengan dosa. Dicari jalan yang lain oleh Allah. Yang seharusnya dia nak melakukan dosa, dibuat Allah kesibukannya lain. Tak jadi dia melakukan dosa. Dah jelas-jelas kawan ni nak mengajak melakukan dosa, tiba-tiba bapak ibu tu mencret. Sakit terus sampai 30 kali. Kan tak tertunggu sama awak. Nak berangkat WC lagi, nak berangkat WC lagi. Akhirnya selesai orang melakukan dosa, dia belum juga selesai lagi ke belakang. Selamatnya. Dihalang-halangi. Hapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa hari Arafah. 3. Yang keempat, ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, solat hari raya Idul Adha. Sunat memang, tetapi disebut dalam Al-Quran, Fasolli li rabbika wanhar. Kau laksanakanlah solat karena Tuhanmu. Nah, solat di situ maksudnya adalah solat hari raya Idul Adha. Walaupun sunat, ibu-ibu yang tak sempat solat, yang tak bisa solat, halangan, pun disuruh Rasul untuk hadir. Coba bayangkan ya. Disuruh juga hadir Pak, bawa anak-anak duduk dekat lapangan. Kalau solatnya di masjid, duduk di sekitar masjid.
Tandanya sholat Idul Adha itu luar biasa. Maka awak pun jangan sampai meninggalkan ibadah ini. Sunat-sunatnya awak kerjakan. Antara lain mandi pada paginya sebelum berangkat. Jadi sepemalih-malih awak mandi, tolonglah mandi itu. Paling tidak sekali setahun. Walaupun kambingnya awak kurbankan itu tak mandi-mandi, mahal juga. Awak kan tak kambing. Mandilah sekali setahun. Hukumnya sunat, tapi cara mandinya cara mandi wajib. Hukum mandi itu sunat, cara mandinya cara mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Begitulah awak mandi pagi hari raya Idul Adha. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Bahkan Rasul sampai 2 lapis. Pakai pakaian terbaik, jangan pakai pakaian kerja sehari-hari kecuali karena diikat oleh dinas. Seperti polisi lalu lintas. Setelah dia langsung dia sholat. Nggak mungkin pasang jubah apa-apa. Jangan pakai baju kampanye, baju kaos oblong. Malu awak di hadapan Allah. Masa hari besar kaos itu yang dipakai? Yang ketiga, pakai minyak wangi, wabil khusus laki-laki. Kalau perempuan tidak usah. Kecuali perempuan itu mengeluarkan bau badannya yang tak enak, sekedar menghilangkan bau boleh. Tapi semerbak sebagaimana laki-laki bahkan melebihi tak boleh. Karena hidung laki-laki tak sama dengan hidung perempuan. Hidung laki-laki ini berwarna-warni, berbelang-belang. Makanya ada namanya laki-laki hidung belang. Nggak usah, nanti muncul fitnah. 3, minyak wangi. Yang keempat, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum dulu. Bukan puasa. Kalau puasa pakai niat, pakai sahur, pakai berbuka. Dan jelas waktunya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini bukan puasa, Pak. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai selesai sholat hari raya Idul Adha. Sampai turun khotib dari mimbar. Rasul pun pulang menyembelih hewan kurban, memasak lalu berbuka dengan daging kurbannya itu. Awak pulang dari situ kalau sanggup boleh. Tapi kalau tak sanggup dengan air putih jadi lontong, pecal, sate, soto, macam-macam terserah lah Pak. Kalau dengan daging kurban itu nanti lama pula. Penitia saja datang ke masjid jam 9. Penyembelihan selesai jam 2. Pembagiannya sampai jam 4. Ibu ke pasar pulang jam 6. Memasaknya sampai jam 7 malam. Berbuku suami jam 11. Jadi terlalu lama Pak. Berbukalah dengan apa yang ada. Sunnah menahan diri. Kalau puasa hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri, disunahkan berbuka baru sholat. Itu beda. Kemudian apa lagi? Bila berangkat menuju tempat sholat itu dengan satu jalan sebelah kanan, maka disunahkan pulang melewati jalan yang lain, umpamanya jalan sebelah kiri. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tak ada, cuman itu satu-satunya jalan, pulanglah jalan itu. Tak usah pula merompo-rompo jalan lain Pak, atau membuat jalan baru, memintas masuk ke rumah orang langsung ke dapur, numpang lewat umpamanya, atau terlalu jauh. Bapak tinggal di sini, di jalan ini, awak nih pergi sholat ke Masjid Agung sebelah kanan ini, umpama ini Pak. Nanti pulangnya kan bisa berbelok sedikit, jangan pula sampai ke Rumbai, ke Minas, ke Perawang, terus ke Rohil, pulang pula ke Rohul, masuk pula ke Medan, Sedempuang, Padang Lawas. 2 minggu baru sampai ke rumah. Banyak pahala ini. Terlalu menyusahkan diri tidak pula disunahkan. Ya kira-kira sajalah. Pokoknya sunnahnya bila berangkat di satu jalan, pulanglah melewati jalan lain. Itulah sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Yang kelima, amalan sunnah di bulan Zulhijjah. Ini yang sangat penting. Apa itu? Ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat karena Tuhanmu dan wanhar, berkurbanlah. Jadi Allah menyuruh kita berkurban. Ulama mengatakan
Hukum berkorban itu paling rendah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sudah mendekati sangat kepada wajib. Bahkan ada ulama mazhab seperti Imam Hanafi mewajibkannya, bukan sunat. Karena sunnah muakkadah tersebut sudah dekat kepada wajib. Maka sebenarnya tak boleh ditinggalkan. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa selama Rasulullah berada di kota Madinah 10 tahun beliau selalu berkorban. Korban terakhir beliau 100 ekor unta, 63-nya disembelih oleh beliau sendiri. Selebihnya diserahkan kepada menantunya atau sahabat dekatnya, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi kalau bisa awak pun berkorbanlah. Tak mungkin rasanya tak mampu bagi bapak, maaf jangan tersinggung, bagi yang merokok, itu memang wajib betul. Kenapa Pak Ustaz? Awak hitung-hitunglah sedikit angka. Sebungkus rokok 20.000. Sebungkus 20.000. 10 hari berapa tuh? 200.000. Sebulan 600.000. 10 bulan 6 juta. 12 bulan 7.200.000 untuk rokok aja. Iya Pak, 7.200.000. Itu belum dihitung kopi, gula, ketan, teh. Taruh sajalah 10 juta, 7 juta pun boleh lah. Ndak pakai merokok, ndak pernah ngopi, ndak pernah ngeteh. Rokok saja 7.200.000. Sekarang cuma dituntut 2.500.000 atau 2.300.000. Itu makanya kedudukannya sunnah muakkadah. Itu baru rokok. Belum lagi yang lain. Belum lagi awak kadang-kadang kredit ini, kredit itu, ibu kredit Tupperware, bapak kredit Honda GD, kredit mobil segala macam. Pas datang korban tak sanggup. Apa ndak malu awak sama Allah? Allah menyuruh kita berkorban memang dimulai dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Aku kan sudah beri kalian nikmat banyak, kata Rasul, kata Allah. Banyak, yang tampak, yang tak tampak, sangat banyak. Aku suruh kalian berkorban. Qoroba artinya dekat. Kalian korban dekat sama aku, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Korban itu bukan daging yang ditengok, kata Allah, tapi takwa kalian itu. Di korban kalian itulah adanya siar agama awak ini, pestanya itu, meriahnya itu. Hari raya Idul Adha, orang miskin pun bergembira hari itu karena dapat daging. Sama-sama makan daging hari tersebut. Agama lain pun boleh awak kasih. Siarnya agama Islam. Kalau awak tengok sejarahnya, untunglah awak ini tidak disuruh mengikuti sejarah sebagaimana apa adanya. Kalau awak tengok Ibrahim yang disembelihnya anaknya, anak kandung si buah hati belahan jiwa, penerus sejarah, penerus cita-cita dan kisah. 80 tahun baru mendapat Robi habli minas solihin, jumpa langsung disuruh sembelih. Awak tak disuruh itu. Kalau disuruh tak sanggup. Ibu sanggup tak? Kalau anak ibu 12 orang disuruh sembelih 1, yang mana akan dipilih? Sanggup Pak do. Disuruh yang tua, jangan Pak Ustaz ini anak pertama. Yang di tengah nih lebuk yang bandel, jangan, walaupun bandel tapi dia rajin menolong. Yang bungsu inilah kan dah terakhir nih dah. Buah-buah apa kecilnya nih, buah-buah apanya pembuangan nih yang bungsunya. Oh jangan, ini kesayangan cucu apa nenek kakeknya nih, ndak mau ini. Bungsu ini anak bungsunya. Kalau ndak pilih menyembelih anak atau menyembelih suami, mana bu beda? Ndak juga mau dong Pak Ustaz. Tapi kalau bapak-bapak sebahagian bu disuruh, bapak nanti malam mimpi menyembelih berkorban, milih suami anak atau milih istri. Banyak apa tuh bini aja lah Pak Ustaz. Apa bini Pak lah lama sakit hati yang bunyi melawan minta ampun. Biar Pak bertukar baru dulu, kebetulan disuruh oleh Allah. Alasan Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, tapi secara umum awak tak mau. Allah tak suruh itu. Allah cuma nyuruh awak menyembelih seekor kambing, kibas,
domba, sapi, unta, itu pun 77 orang. Kaum muslimin yang berbahagia, maka wajarlah awak untuk melakukannya. Kalau awak ikut melakukannya, apa sunnah-sunnahnya sebagaimana sholat Idul Adha? Yang pertama, bagi bapak ibu yang sudah berniat, yang bersangkutannya bukan seluruh anggota rumah. Satu, hendaklah kata Rasul orang yang punya niat tidak memotong kuku dan rambut yang tumbuh di badannya. Nah, sejak tanggal 1 besok sampai hewan itu disembelih, awak tak boleh motong kuku awak. Jadi kalau nak memotong, potonglah tanggal 30 Zulkaidah. Tanggal 19 Juli. Potonglah semuanya. Tapi telinga apa jangan dipotong. Sebab mulai tanggal 1 itu tak boleh lagi. Lalu ditanya, kenapa tak boleh? Pertama sunnah, yang kedua karena supaya mendapat ampunan itu total seluruhnya. Yang lengket dibayar dan ini diampuni. Selama-lamanya Pak Ustaz? Nah, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya Pak panjang untuk rimau ke gua nanti. 12 tahun sampai hari raya besok. Cuman sampai hewan itu disembelih. Itu sunnah pertama. Yang kedua, kalau ikut kurban, pilihlah hewan kurban yang terbaik. Habil berkorban, Qabil berkorban. Yang diterima Allah korbannya si Habil karena terbaik. Maka hewan itu carilah yang terbaik. Panitia bertanggung jawab walaupun harga lebih tinggi sedikit. Jamaah yang berkorban boleh komplain terhadap panitia kalau ada salah satu jenis 4 hewan ini. Pertama, hewan itu buta, jelas butanya. Sapi kambingnya besar, cuman buta. Tak boleh untuk korban. Yang kedua, pincang, jelas pincangnya. Berbelok jalan. Coba bayangkan kalau awak duduk berbelok, dia tak tercampak awak juga. Apalagi nak duduk di atas 7 orang pula, tak boleh yang pincang, 2. Yang ketiga, yang sakit. Badannya besar tapi sakit. Dinyatakan bahwa sapi dan kambing itu sakit, tak boleh untuk korban. Yang keempat, yang sangat kurusnya kata Rasulullah, sehingga tak ada dagingnya, tulang. Jamaah awak tak bisa bikin dendeng, yang bisa cuma bikin sup karena tak ada daging. Tulang. Tak boleh, harus hewan yang terbaik. Yang ketiga sunnahnya peserta korban, yaitu menyaksikan penyembelihan hewan tersebut. Wahai Fatimah, kata Rasul, saksikan penyembelihan hewan korban. Nengok. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, tak usah, sunat saja. Kalau jauh, tak usah memaksakan diri. Ada yang berkorban di kampung, tak usah pulang kampung. Kalau sanggup, nengok. Kalau ibu mabuk darah, tak sanggup nengok darah menyembur, mabuk bisa tumbang, tak usah. Kalau ibu paksakan, nanti ibu pula tumbang di situ, disembelih pula oleh panitia, bertambah pula daging korban. Tak usah. Sunnahnya ikut menyaksikan. Yang keempat sunnah lagi. Apa itu? Mendoa atau berdoa. Allahumma minka walaka. Ya Allah, rezeki ini datang darimu, kami persembahkan kepadamu. Allahumma minka walaka. Atau doa yang lain, inna sholati wa nusuki. Sungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Yang dimaksud situ adalah korban. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu wak baca boleh juga. Tidak menggosipkan hewan tersebut. Ketek kambing boleh. Banyak mungkin panitia mau ambil untung. Berdosa jadinya. Jadi membaca doa. Selanjutnya boleh menyembelih sendiri kalau mampu, tapi kalau tak mampu serahkan kepada panitia. Kemudian boleh memakan daging hewan korban tersebut beserta tak ada larangan, dan boleh menyimpannya.
Dulu dilarang Rasul tidak lebih dari 3 hari. Tapi setelah umat Islam ini makmur jaya, boleh awak simpan selama-lamanya, boleh, silakan. Simpan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, boleh. Setahun Pak Ustaz, boleh, silakan. Yang tak boleh itu kalau awak jual belikan, tak boleh. Sunnah menikmati hewan korban tersebut. Yang dilarang, satu, menyakitinya, menariknya secara kasar, tak boleh. Yang kedua, menakut-nakutinya, mengasah pisau di depan hewan tersebut, berkilat mata kambing tu menengok, tak boleh. Apalagi mengacung-acungkan pisau. Kau untuk waang marasai, tak boleh. Kata Rasul, apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Tak boleh. Mengacung-acungkan pisau tak boleh. Yang ketiga, tak boleh menyembelih hewan yang satu di depan hewan-hewan yang lain, karena mereka sangat punya rasa. Akibatnya hewan itu sering mengamuk. Jadi dari kumpulannya ambil satu-satu, kasih jarak, jaga jarak, baru disembelih. Sedangkan cara penyembelihan itu sudah diserahkan kepada penitia dengan pisau tajam, dengan menghadap kiblat, dengan membaca doa, dan selanjutnya dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia, ini ibadah di bulan Zulhijjah, ibadah korban. Kemudian apa lagi? Yaitu memperbanyak solat sunat. Kemudian memperbanyak sedekah hari tasrik, hari-hari makan minum. Memperbanyak sedekah, hari menjemur daging 11, 12, 13. Jadi boleh awak mentraktir, mengantarkan daging, mengantarkan gulainya, mengantarkan makanan ke tempat tetangga, kawan, orang yang kita kenal, boleh. Kemudian memperbanyak doa-doa pada hari tersebut. Solat sunat dan memperbanyak doa itu meniru kebiasaan yang sedang dilakukan oleh jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan 5 macam ibadah, 8 macam ibadah solat, ibadah sunnah tersebut yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beribadah padanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah